Ya Kenapa kau ampun tanya bang, orang apa kalau ini kau kan sendiri tahu dia temanya bukan orang? apa kaitannya PL Iya, dengan apa kaitan? Nah, itu PP? yang kamu bahas. Jangan kau bawa Iya, Yesus. Ngapain kau bawa iya, Yesus? PL itu kan kitab Yahudi, ya kan Bang? Iya, gitu dong. Iya, Terus iya, Yesus orang Yahudi apa bukan? tadi katanya bukan orang. Orang ini gimana sih teman-teman? Dia katakan Yesus bukan Yang orang. dat Sekarang dia sembah orang. Gimana Bang, ini orang ini? yang datang Hei, kepada Paulus itu Yesus kan udah saudara, bangkit, saudara. Bang. Dia udah ke Aduh, surga. jangan kau bawa doktrin gerejamu di sini memuakkan ini. Itu ajaran pagan dan kau Waduh, bawa Bang Juma. dulu. Kita sedang tidak, Minum dulu Bang saya Juma, minum sedang dulu tidak air ingin putih Bang Juma, biar biar membahas biar agama agak pagan. bereda dulu, Bang. Saudara, saya tidak sedang ingin membahas pagan, dewa turun ke bumi jadi Krishna. Enggak, saya tidak mau bahas itu. Saya sedang membahas kitab ini. Hubungannya dengan agama Kristen yang dijual ke lorong-lorong itu, ke kampung-kampung Iya, sunyi ada untuk hubungannya. menjual Yesus Itu ada apa? Nah, di hubungannya, mana? Itu yang kamu Bang. bahas. Itu yang kau bahas, Ya silakan. hubungannya ada. Yesus orang mana? Yahudi kan? Aduh. Yesus itu bukan Waduh, Kristen, Bang tuyul. Juma. Bang Juma, Yesus orang mana? Orang Saya mana tidak Yahudi kan? tanya apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Yesus. Yang saya tanya apa hubungannya Loh, buku ini dengan Kristen. yang saya tanya, Yesus itu orang mana? Itu loh dijawab. Yesus yang mana yang kamu tanya dulu? Yesus yang mana? Ya Yesus yang ampun, kau Masya tuhankan? Allah. Yesus yang kau tuhankan Bang atau yang Juma, mana? Udah kau Bang turun. Juma. Pada Kamu saat idiot. Yesus berjumpa Paulus, Yesus kan Kamu telah di surga. idiot. Kamu idiot. Yesus Turunkan kemudian Paulus ke sini biar saya diskusi sama dia. Kamu idiot, kamu nggak ada ilmu. Halo Bang Juma, Halo, sehat Bang Juma? sehat. Apa nih pembahasan apa hari ini kita? Itu temanya apa hubungannya Kristen dengan kitab Tanak? Kitab Tanakh. Maksudnya? Kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Jelas ada lah. Iya, silakan. Anda jelaskan kepada kami biar kami paham. Silakan. Saya kasih waktu 4 jam. Silakan. 4 jam. Iya, supaya kami paham, supaya kami temukan di mana titik temunya antara kitab Tanak ini yang bahasa Ibrani ini dengan agama Kristen, agamanya orang Romawi. Silakan. Hubungannya apa? Hubungannya itu? Saudara, Hmm? baca di surat kabar pedoman rakyat. Mungkin Pedoman tertulis di rakyat? situ. Iya. Mungkin tertulis di situ. Di koran dah. Iya, itu dia maksudnya di surat kabar. Coba. Tunggu Dinda, tunggu. Biar saya cari Dinda apa hubungannya. Iya. 2000 tahun menjadi Kristen. Tidak ada yang tahu apa hubungannya kitabnya Yahudi. Dengar Dinda. Mm-mm. Kalau perjanjian lama itu sebagai landasan sejarah. Landasan pesawat. Dengar dulu Dinda. Ini Abang Da ini lagi menjelaskan. Abang Da itu lebih di atas daripada Dinda. Dinda di bawah. Dengar dulu. Silakan. Perjanjian lama itu sebagai landasan, yaitu itu sejarah, sebagai hukum, nubuatan, gitu loh. Sedangkan perjanjian baru itu sebagai penggenapannya. Penggenapan tadi dia menggenapi janji-janjinya dan membuatnya dalam perjanjian lama tadi, Dinda. Kata siapa itu kata siapa? Itu tentang kata siapa? kedatangan Yesus. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kamu kan nanya menurut saya, Dinda. Nah, sekarang yang Anda sampaikan itu referensinya di mana?
Kan menurut saya gimana sih? Tak ada referensi. Tidak, menurut saya. Oh. Oke, sudah 3, sudah 4 ya teman-teman. Sudah 4 Kristen nih. Sudah Kristen, sudah 4 orang Kristen yang tersanggup kemudian menjelaskan kepada kita hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Ternyata hanya pendapat pribadi. Terus tadi mengatakan bahwasanya kami adalah Israel yang dicangkok. Yang satu mengatakan ya kami memang ini adalah anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Kok bisa? Karena Yesus mengatakan di luar Yahudi yang percaya kepadanya pada saat itu disebutnya anjing, sesuai dengan Matius 15, 23, 24, 25, 26. Iman dari seorang ibu itu, Bunda. Ya, imannya ibu kan sudah mengatakan, iya betul, kami adalah anjing yang makan sampah. Dan Yesus mengatakan, imanmu betul. Betul. Makanya berarti anaknya jadi sembuh. Sembuh. Karena iman ibu Sembuh. itu. Ya. Seandainya ibu itu tidak mengaku, tidak menerima disebut anjing, sembuh nggak anaknya? Kalau dia dilawan ya tidak lah. Ya tidak. Pintar. Bagaimana, bisa menjelaskan? Gimana? Bisa menjelaskan? Gimana? Hah? Bisa menjelaskan atau cuman segitu aja? Ya udah Dinda jelaskan, ya itulah intinya. Kesimpulannya itu ibu itu rela dia Bukan. menjadi, dengar. Ibu itu rela dia merendah demi keselamatan kesembuhan anaknya. Oh ya, mereka sepakat, betul. Ibu itu Makanya dan Yesus sepakat. Dengar dulu. Makanya dia rela dikatakan anjing pun tidak apa-apa, yang penting anaknya sembuh. Dan Yesus mengatakan benar. Maksudnya? Benar Yesus gimana? mengatakan benar bahwa dia anjing. Perumpamaannya, Iya, perumpamaan. Iya, Dinda. perumpamaan Bukan- anjing. Iya. Bukan ibu itu yang anjing. Oke. Sekarang kembali, Tidak. apa hubungannya Ya. kitab ini dengan Kristen? Kita mana Cuman gitu perjanjian- doang. Iya. Cuman gitu doang. Cuman klaim sepihak. Dengar. Karena di perjanjian lama itu menceritakan sejarah, hukumnya, nubuatannya. Iya tahu, saya juga tahu, saya Perjanjian baca, saya baca kok, saya baca Iya, kok, kan menurut saya tahu. Dinda, perjanjian Oke, lamanya menurut itu Anda. penggenapannya, termasuklah Yesus datang ke dunia. Oke. Semuanya penggenapinya gitu loh. Oke, berarti itu saja, nggak ada yang lain. Kalau menurut saya itu aja tentang Oke. perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, berarti nggak ada kemudian hubungannya. Kita naikkan yang lain ya, saudara ya, yang mungkin lebih paham. Kita turunkan dulu Ibu Rasmi, karena Ibu Rasmi sudah dari tadi bertelur. Tidak keluar Udah ada telurnya. telurnya. The best. Nah, ini kayaknya pendeta ini kayaknya. Pendeta Curut. Halo, Halo. pagi Pendeta Bang Suma. Curut. Iya. Cewek itu. Iya Bang. Kalau cewek apa? Kalau pendeta panggilan ceweknya Pinditi, bukan? Saya bukan pendeta kok Bang. Saya Oh, sering nonton sorry. live-nya Bang Suma kok. Oh, sorry. Tadi kupikir pendeta, kalau lambang gini kayaknya ada pangkat. Iya. Namanya siapa, Bu? Nggak enak kali ku baca curut. Curut itu artinya kan ini kan, curut itu cerulit. Tukang Ya, potong enggak. rumput. Iya, bukan artinya curut itu kan cuma nama aja. Oh, Saya sering gitu. nonton live-nya Bang Suma aja, banyak apa maksudnya banyak ilmu. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya dulunya Kristen, terus sekarang pindah Katolik saya. Katolik. Oh. Iya, jadi Katolik karena Biasanya kalau- Katolik pindah ke Protestan, ini sekarang Protestan pindah ke Katolik. Iya, kan suami saya kan Katolik. Jadi kalau satu karena iman. Biar Iya, satu iya, iya. iman. Iya. Iya. Bagaimana dengan tema saya ini, Ibu? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan orang Vatikan Romawi alias Katolik pertama kali? Saya itu sebagai iman Katolik cuma bacanya kitab yang saya punya aja ya, kitabnya Katolik ya. Kalau saya Katolik juga mengambil kitabnya juga Perjanjian Lama katanya. ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Injil. Itu hubungannya apa, Ibu? Kitab Hubungan- Perjanjian Lama itu dengan Kristen apa hubungannya? Penggenapan. Kalau Perjanjian Lama itu kan seperti kisah-kisah Nabi ya, yang seperti Nabi
Yesaya, ada Nabi Abraham. Itu kitabnya Injilnya yang Perjanjian Baru itu penggenapan dari Perjanjian Lama yang Yang, dikisahkan di yang mengatakan itu penggenapan dengan menggunakan perjanjian baru itu siapa, Bu? penggenapan karena maksudnya gimana Bang Suma? Kan kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi doang, untuk Bani Israel. Yang Perjanjian Lama ini. Iya, itu kitabnya orang Yahudi dan tidak diperuntukkan, tidak diberikan kepada bangsa lain. Itu tertulis di dalam Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Sebenarnya nggak itu ada. pertama kalinya itu memang untuk bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel terus berbuat dosa ya. Terus kemudian Injil itu diberlakukan untuk seluruh umat di dunia ini. Nah, itu tertulis di mana di dalam kitabnya Yahudi seperti itu? Kalau di kitab, maksudnya ada di tulisan itu untuk ya kalau untuk tulisan itu ya nggak ada sih Bang Suma, saya nggak tahu ya Nah, pokoknya. berarti Katolik mengambil kitabnya orang secara ilegal. Ya saya ini kan orang Katolik, tapi itu kan saya tuh kan tidak terlalu mendalami agama gitu loh Bang Suma. Saya kan Bagus. cuma maksudnya bukan saya ikut-ikutan ya. Bukan saya ikutan, tapi saya mau belajar. Ya. Oh, ini Sekarang- Islam bagusnya yang ini. Oh, ini Katolik bagusnya yang ini. Saya tuh jadi orang di sini toleransi Bang Suma, nggak pernah jelek-jelekan Iya. agama. Semua baik Iya. gitu lah. Iya. Semuanya baik Jadi menurut saya. tadi Ibu mengatakan Ya. bahwa perjanjian lama itu digenapi oleh perjanjian baru. Saya minta coba Ibu di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat itu dengan perbuatan. Itu Ulangan digenapi berapa Bang Suma? Ulangan berapa? 27. Ulangan 27. Kita kan 26. sama-sama belajar ya Bang Suma ya. Iya, Ulangan 27 26. ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, sekarang yang menggenapi dengan kutuk itu siapa? Tidak menjalankan Taurat. Maksudnya gimana Bang Suma? Kan di situ nubuatannya terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk ini karena tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan? Hukum Taurat ini yang itu ya, hukumnya dari Musa itu ya. Iya, kitabnya Yahudi, betul. Maksudnya seperti tidak makan babi gitu-gitu ya. Iya, hukum Taurat kan itu artinya seluruh hukum yang datang kepada Nabi Musa, itu hukum Taurat namanya. Oh. Nah, Kristen mengaku bagian dari sana, dan Ibu mengatakan bahwa Kristen itu perjanjian barunya adalah penggenapan. Oke. Kalau di Iya, situ dikatakan penggenapan, siapa yang menggenapi tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa mengatakan mereka ini adalah orang yang dikutuk. Amin. Siapa Ya, itu, Bu? dengan ya kalau saya sepengetahuan saya itu dengan lahirnya Yesus itu kan udah maksudnya udah penggenapan dari yang diceritakan oleh nabi-nabi, nubuatnya nabi-nabi Yesaya gitu. Tapi kalau untuk menantang hukum Taurat sih enggak ya, sebenarnya ya enggak menantang hukum Taurat ya Bang Suma ya. Hukum Taurat salah satunya jangan engkau membuat patung. Ya sebenarnya kalau di iman Katolik itu membuat patung itu cuma untuk tanda aja. Perintahnya jangan membuat patung. Ya sebenarnya patung kan enggak untuk disembah. Kita untuk Walaupun bukan seperti untuk buku. disembah, perintahnya seperti jangan buku aja. Seperti jangan pendamping. jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun. Itu kan perintah. Sebenarnya ya gini loh Bang, kalau misalnya kita berdoa, kita kan nggak pernah tahu rupa Allah apa rupa siapapun kan kita nggak tahu lah. Itu tuh patung itu bukan untuk disembah, tapi untuk gambaran seperti foto gitu aja. Iya, Kita tapi perintahnya jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi. Kan itu perintahnya, Ibu.
Iya, tapi bagi kami iman Katolik itu enggak untuk sembah kok, enggak untuk disembah, maksudnya kan enggak untuk disujud. Cuma seperti kita itu foto gitu loh. Foto foto wajah Allah, oh bukan, oh gambarannya tuh seperti ini, misalnya kayak Bunda Maria ya. Oh Bunda Maria tuh seperti ini, sebagai cuma sebagai lambang aja, maksudnya sebagai teman Perintahnya untuk apa Ibu? doa gitu. Perintahnya jangan membuat patung Iya, yang itu menyerupai apapun baik di langit atau di bumi. Itu perintah pertama. Perintah kedua, jangan kau menyembah kepada siapapun selain daripada aku, termasuk kepada patung yang kau buat itu. Kan perintahnya seperti itu, Ibu. ya, kalau seperti kan memang ada sih, kalau di iman kami itu ada patung, ada salib, Nah, ada itu ya bertentangan, itu sudah bertentangan. Makanya saya bertanya ada apa hubungannya? kalung Kit- rosario itu sebenarnya itu bukan itu sih untuk disembah sih, sebagai lambang Ya, aja, ya nanti sebagai kalau tanda suci. nanti kalau sudah kiamat ditanya ibu sama Tuhan, ya kenapa kau bikin patung? Itu bukan untuk disembah. Kan perintahku jangan bikin patung. Kenapa Sebab kamu kita buat? Sebab kita itu kan doa itu kan ya kita doa ya, tapi itu kan kita nggak pernah ngerti. Kan wajahnya Tuhan tuh seperti apa. Lah mungkin itu kan dibuatkan bukan serupa dengan Tuhan, tapi pengingatan. Di sana tuh ada itu patung Bunda Maria di goa. Mengingatkan kita untuk berdoa gitu. Oh, saya mau doa rosario gitu. Bukan untuk disembah sebenarnya, untuk mengingatkan kita untuk mau berdoa gitu loh. Bukan Jadi disembah sih. jadi buat apa patung itu? Ya buat ngingetin aja, seperti kalau di masjid itu apa namanya yang besar itu loh, di atas tuh namanya apa itu? Apa Nah itu di itu kan atas? maksudnya seperti arsan gitu-gitu kan, mengingatkan aja gitu. Iya, itu asan, itu kepanggilan, berbeda. Kan ada perintahnya. Perintahnya kemudian berteriaklah, bersorai-sorai lah, kan ada perintahnya. Tapi kalau larangan bikin patung kan ada itu. Makanya saya Ya, katakan, makanya saya katakan bahwa kitabnya Yahudi itu hanya dijadikan sebagai simbol saja, sebagai pelengkap saja, tapi tidak diikuti isi dalamnya. Makanya muncul pertanyaan, apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dengan Katolik? Hubungannya di mana? sebab saya akui sih, kalau kalau saya itu ya, orang-orang dari saya itu kan mungkin pendalaman Alkitabnya itu mungkin ya maksudnya ya bacaan aja gitu, nggak baca sungguh-sungguh kayak orang Muslim ya, mungkin ya orang Muslim kan mungkin belajar kitabnya ya. Kalau Jadi kami itu gini, memang baca jadi tapi gi- itu nggak, kurang mendalami gitu loh, kurang jadi gini mendalami. Ibu. Makasih Bang Afida. Ini kan maksudnya gini. Ini kan kitab Yahudi milik orang Yahudi. Isinya penjabarannya untuk Yahudi. Diwahyukan kepada mereka untuk mereka jalankan. Tidak ada kitab itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Terus kenapa tiba-tiba ada di dalam agama Katolik? Katolik ini apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Anda mengatakan itu nubuat. Itu kan klaimnya saja orang-orang Katolik untuk melegalkan penggunaan terjemahan kitabnya orang. Tapi firman Tuhannya bahwa itu untuk orang Roma itu mana? Nggak ada kan? Saya sendiri cuma sebagai orang memang Katolik cuma nyakinin aja lah gitu. Meyakini lah, kalau secara logika memang kalau Tritunggal itu kan ya mungkin orang pada wah kok Tuhannya ada 3 gini-gini ya. Tapi ya secara logika memang nggak bisa dijelaskan sih ya. Tuhan kok 3 kan, semua ya pada mungkin orang-orang Muslim juga sering tanya gitu. Tapi kan kita percaya kalau Tuhan itu kan di atas cuma satu. Ya udah, kita harus mengimani aja, yang penting berdoa, berbuat baik, berbuat amal gitu. Saya nggak mau memperdebatkan masalah agama sih sebenarnya. Cuma saya itu Oke. suka belajar Oke. dari Bang Suma gitu loh. Oke. Bang Suma itu Berarti kan jelas kalau itu apa namanya. baik Ibu, Sering kesimpulan nonton kita. live-nya. Makasih Ibu. Jadi kesimpulan sementara, ya saudara Katolik termasuk Ibu dan teman-teman yang lain itu belum bisa memberikan penjelasan kepada kami apa legalitas validasinya dan siapa yang memvalidasi orang Kristen berhak menggunakan kitabnya Yahudi, di mana kitab Yahudi ini sendiri dituliskan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33,
Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20, ini adalah hak milik kepunyaan Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, termasuk kepada bangsa Indonesia, termasuk kepada umat Islam. Ini hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Kesimpulan kita sementara begitu, Ibu. Kita boleh saya naikkan Kristen lain, Ibu. Ibu Ya, boleh salam kenal buat Bang Zuma ya. Makasih Bu. Ya. Sama-sama, tetap belajar Bu ya. Ya. Kasih. Kita turunkan Bu ya, mohon izin ya. Makasih Bang Zuma. Makasih Ibu. Silakan saudara Kristen yang lain minta permintaan untuk naik. Di follow akun ini ya teman-teman, biar kalau kita live lagi bisa langsung ditemukan. Halo saudara Sirait. Halo. Belum duduk ya? Kalau Bang Ben ini kan itu gak sanggup dia menjelaskan. Kok nggak sanggup Dinda? Kan saya bilang untuk mengenapi firman-Nya. Gimana? Legalitasnya yang kita minta apa hubungannya? Di Alkitab tidak dikatakan ini nggak ada gitu Dinda. Ya berarti nggak ada. Ya menurut pemahaman kita loh, perjanjian lama itu menceritakan tentang nubuat-nubuat Yesus, nubuat-nubuat Allah, penciptaan. Iya, berarti kan cuma klaim sepihak aja. Sedangkan perjanjian baru itu Assalamualaikum tapi warahmatullahi firman-Nya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Cuma sekedar konfirmasi Bang Zuma, ini ternak yang satu kenapa nggak diturunin? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Beliau bukan ternak, beliau saudara kita yang sedikit lagi insya Allah syahadat. Kalau dia pakai otak, tapi kan selama ini dia pakai pantat berpikir. Halo saudara sedot, apalagi ini namanya? Ya dari Selamat sekte mana malam. Bang? Ya malam. Kristen, Kristen Protestan Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Boleh dibantu saudara Bang Ben untuk menjelaskan kepada kita semua termasuk saya napasnya Bang, lubang hidungnya itu Sorry. iya kencang kali. Jelaskan kepada kami apa hubungannya kitab Yahudi ini dengan agama Kristen, hubungannya apa? Oke, jadi gini, kitab Yahudi itu memiliki lebih dari satu tafsir ya. Ada tafsiran ada tafsiran Bani Israel dan tafsiran oleh Yesus. Sampai sini nangkap? Yesus menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Nama kitab tafsirnya apa Bang? Talmud? Bukan yang jadi begini. Kami memang menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi kami tidak menggunakan tafsiran orang Yahudi. Kami menggunakan tafsiran oleh Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia ini. Nah, kalau Yahudi kitab tafsirnya disebut Talmud. Kalau Yesus kitab tafsirnya disebut apa? Waktu dia berbicara itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah tafsirannya, itulah makanya Bani Israel menolak dia. Tapi Yesus itu mengatakan perkataan-perkataannya itu semua untuk Bani Israel. Iya, itu tafsirannya. Nah, Bani Israel, bagaimana tanggapannya tentang Bani Israel? Apakah mereka menerima tafsiran Yesus? Enggak kan? Sebagian murid Yesus itu menerima. Namun Enggak, kemudian maksudnya itu orang-orang- sebagian lagi murid-muridnya disesatkan Paulus. Bukan, kita nggak ngomong tentang murid-murid Yesus, kita ngomong tentang Bani Israel yang ingin menyalibkan Yesus ini. Iya, Oke, mereka sekarang gini. hubungannya ini dengan Oke. Kristen. Iya, bentar dulu. Kan aku udah bilang tadi, kitab orang Yahudi ini kita menggunakan tafsiran oleh Yesus. Di mana tafsiran Yesus itu yang dibaca di Matius, Lukas, Yohanes itu. Ketika Tolong Yesus berbicara dan mengajar. Tolong tunjukkan di mana letak tafsirannya Yesus bahwa kitab ini untuk
orang Roma. Bentar dulu. Oke, Lukas 24 ayat 44, Lukas 24 ayat 44, coba. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi kita dan kitab Mazmur. Ini perkataan Yesus ya. Ya, Nah, terus sekarang kamu gimana? percaya nggak perkataan Yesus itu? Kamu percaya nggak? Saya percaya kalau apa yang terjadi terhadap Yesus itu harus seirama dengan Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, tiga kitab yang disebutkan Yesus ini, di mana di dalamnya yang tertulis bahwa ini adalah firman Tuhan yang diberikan untuk bangsa Roma. Kita nggak ke situ dulu, ke bangsa Roma atau Yunani dulu. Kita Kan oke, gini tema aja. kita itu di situ, Bang. Kalau Lukas 24 kan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kan itu. Nah, implementasinya dengan menyeberangnya ini ke Roma itu di mana? Di Mazmur, kitab nabi-nabi atau di Taurat? Maksud Anda kitab Roma bagaimana maksudnya? Ini kan Yesusnya ini, Bang. Yesusnya Anda katakan di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak atau Taurat, kemudian kitab nabi-nabi dan juga di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam tiga kitab ini di mana yang mencakup bahwa kitab tersebut Yesus ajarkan untuk bangsa lain, kitab ini. Untuk bangsa lain. Bukan, ini untuk digenapi tentang Yesus harus, misalnya kayak di Yesaya dibilang anak manusia akan disalib, diludahi, dan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu yang saya maksud. Bukan itu yang kita bahas, kitab ini. Kitab ini kenapa bisa ada di Kristen? Apakah apakah ada benang merah dari ajaran nabi-nabinya Yahudi yang nantinya diperuntukkan kepada Roma? Ingat, yang berdampingan dengan Yesus itu orang Roma, bukan orang Indonesia. Maka yang pertama menggunakan kitab ini adalah orang Roma. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya kitab ini dengan orang Roma, orang Romawi, Vatikan? Aku bukan Katolik, by the way. Itu kan buku Katolik kan? Bukan, ini kitabnya orang Yahudi nih, kitab Tanak ini. Ini kitab Tanak. Oke, jadi waktu Masih Yesus bahasa hidup dia asli. pakai buku apa? Waktu Yesus hidup dia pakai buku apa? Kalau kita lihat di dalam kebiasaan Yesus hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Kitabnya Yahudi. Nah, sekarang, Ya itu yang Anda pegang itu. ya, sekarang apa hubungannya dengan kitabnya ini dengan orang Roma Katolik? Lah, orang Katolik kan mengikuti Yesus. Orang Katolik mengikuti Yesus. Yesus yang ajaran mana? Yesus. Yang Mengikuti Yesus ajaran yang Yesus yang itu. Yesus mengajarkan hari Sabat. Yesus mengajarkan bersunat. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Yesus Tidak mengajarkan pernah Yesus dirinya. mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, dan yang mengajarkan tauhid di kekristenan itu Paulus sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Anda nambahin lagi ayat itu. Silakan Anda baca. Matius 5 nomor Ayat 19. berapa? Matius 5 19. Harus ada kata sunatnya ya, aku cari. Ya, kalau otak Anda otak kucing, harus ada kata sunat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang Meskipun. paling kecil, dan mengajarkannya, Termasuk sunat gak? ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini kerajaan Termasuk- sorga ya, bukan di neraka. Kerajaan langit, tidak ada surga di situ. Bahasa Sini Yunaninya tulisannya uranon. sorga. Iya, itu lai Ini yang kan sedang udah menipu. terjemahkan. Iya, lai yang menerjemahkan salah. Di situ kata langit Uranos dalam bahasa aslinya. Nah, di situ termasuk sunat gak?
Di sini nggak ada satupun kata sunat ditulis. Tapi dikatakan meskipun yang paling terkecil. Sunat itu perintah besar atau perintah kecil? Ini Yesus ngomong pada siapa? Orang Yahudi kan, bukan orang non-Yahudi. Iya, makanya saya tanya apa hubungannya Kristen dengan Katolik? Dengan kitabnya orang Yahudi. Kata siapa? Oke. Sunat itu perintah kecil. Salah ente. Teman-teman di bawah, sunat itu perintah besar. Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Bunuh. Itu perjanjian besar, itu sunat. Apa hubungannya kitab ini dengan Kristen? Sekte apapun, apa hubungannya? Apa legalitas, apa validasinya, dan siapa yang memvalidasi? Lah kami kan mengikuti Yesus. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus yang mana yang Anda ikuti, Bung? Nah, cuma satu Yesus. Yesus itu ada dua. Nggak ada. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Dan Yesus yang datang kepada Paulus itu Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Sedangkan yang datang mengajarkan kitab ini kepada Bani Israel itu adalah manusia, beda. Dan Yesus yang Anda terima, Yesus yang Anda terima adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan dalam Galatia 1:15, aku diutus untuk memberitakan Yesus yang bukan manusia kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel itu berbeda. Yesusnya Romawi, Katolik, Vatikan dengan Yesusnya Yahudi, anak Maria itu berbeda. Dua Yesus yang berbeda. Makanya saya tanya, ini dari mana asalnya? Kenapa ada di gereja? Buku ini. Oke. Silakan. Tadi saya bilang kan, oke. Kita kembali tadi yang, oke. Anda percaya Yesus adalah utusan Allah? Yesus yang manusia lahir tanpa ayah, manusia yang tanpa ayah, lahir dari seorang perawan, datang sebagai nabi dan rasul, dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Percaya? Oke. Anda juga percayakan bahwa Yesus akan ingin disalibkan oleh Bani Israel? Saya percaya dia ingin dibunuh, tetapi Tuhan menyelamatkan karena dia bukan orang yang dikutuk. Oke, jadi kira-kira siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi? Yesus atau Bani Israel? Yesus dan Bani Israel yang paham. Makanya mereka disebut ahli kitab. Itu kan mereka kan gini, Yesus dan Bani Israel, mereka dan orang-orang Yahudi itu berdebat ya tentang waktu Yesus mengajarkan ajaran Yahudi ini. Nah, kira-kira di antara dua kubu ini, kubu Yesus dan kubu Yahudi, siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa? Jelas Nabi-nabi Yesus dan kitab lebih Musa. paham karena dia nabi. Oke. Sekarang kan dia utusan Allah ya. Nah, pertanyaan saya, jadi gini, satu-satunya tafsiran yang valid buat kitab Yahudi itu cuma tafsiran Yesus itu sendiri. Nah, Iya. tafsiran Yesus itu yang ada di Alkitab Kristen sekarang itu. Sekarang Itu satu-satunya yang tolong tunjukkan tafsiran Yesus tentang Kristen. Di mana itu Yesus katakan tentang Kristen itu di mana? nggak ada hubungannya dengan Kristen sekarang sini. Bagus. Kita ngomong kata Kristen. Dengan Kita nggak ngomong kata kesimpulan, Kristen sekarang sini. dengan kesimpulan, tafsiran Yesus yang Anda maksud pun tidak menyentuh ajaran Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu siapa yang memvalidasi kitab ini ada di gereja? Tunggu dulu, kan kita di Lukas 24 ayat 44, Yesus berkata harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ini tafsiran Yesus, ya, ini perkataan Yesus. Nah, Yesus berkata, Firly, thank you. Gimana? Terus. Bentar dulu. Terus. Di mana itu ayat yang, tunggu aku cari dulu ayat ini yang Yang mana? Yesus bilang sebentar lagi dia akan mati. Matius 16. Matius 16. Adinda apologet Islam yang ada di bawah, tolong stay dong. Saya mau pamit ibadah sebentar. Ya. Di mana? Matius 16. Oke, Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu ia berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi
mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka akan menyesat dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Oke, Nah ini kan baik. ini kan Sekarang, tafsiran Yesus, tafsiran Yesus. baik. Tolong tunjukkan tertulis di mana di kitabnya orang Yahudi ada orang diserahkan dan bangkit pada hari ketiga. Silakan tunjukkan ke saya. Itu tertulis di mana? Kalau ada kita tutup komal ini. Silakan. Bentar. Adik-adik Muslim, tolong dong. Para apologet Islam yang ada di bawah, satu orang naik dong. Adakah? Yesaya 53 ayat silakan tunjukkan ya saya berapa ada kemudian orang Yesaya dibunuh 53 bangkit pada hari 53 ayat ketiga. 12. Yaitu Silakan. sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak Bangkit orang hari dan ketiganya, pemberontak. bangkit hari ketiganya mana? Nah ini untuk Yesus ini Iya, bangkit hari ketiganya mana? yang nggak ditulis itu. Ya nggak ada berarti salah tafsir. Tadi kan kamu udah setuju tafsirannya Yesus satu-satunya Iya, yang tapi valid kan buat kitab Yahudi. tapi yang Anda bacakan itu kan Lukas yang menulis. Lukas ini kan asisten Paulus. Aduh, Lukas ini kan menulis tentang Yesus, perkataan Yesus. Tahu, Lukas bukan nabi, bukan murid Yesus, tapi asisten Paulus. Intinya gini loh, kalau Apa Anda itu? nggak percaya perkataan Yesus, Anda nggak ada bedanya dengan Bani Israel yang ingin melawan utusan Allah ini. Anda nggak ada bedanya dengan Bani Israel. Saudara, saya bukan pengikut Yesus. Tidak ada kewajiban saya untuk percaya kepada dia. Yang Ya tapi kan Anda kan yang punya kewajiban Anda kan- untuk yang punya kewajiban itu orang-orang yang mengaku pengikutnya. Tapi Anda kan bukan pengikut, Anda kan bukan Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak? percaya. Nah, ya sudah. Tinggalkan gereja kalau gitu. Ngapain Anda masih di gereja? Oke, ini yang terakhir ya. Di Anda Nabi Isa itu ingin disalibkan di pihak mana Anda? Di pihak Nabi Bani Israel, di pihak Isa Al-Masih yang ingin Saya di pihak Isa Al-Masih dong. Karena udah Isa percaya aja Al-Masih. itu tafsirannya. Oh, tidak bisa begitu. Di dalam Lukas 18 yang Anda bacakan tadi itu, Yesus mengatakan apa? Anak manusia. Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Ya, anak manusia. Jadi itu tafsir masih melebar. Sekarang untuk memahami siapa yang disalib, salib itu apa dulu? Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Oh, Anda mempelintir ini ayat. Kok jadi saya yang mempelintir, saudara? Gini loh. Masalahnya Anda di kitab Anda itu nggak menjelaskan kenapa Nabi Isa Anda ingin disalib. Tapi ya, kitab kami yang menjelaskan. Maka Wa makaru wa makarallah. Orang-orang Yahudi melihat kemudian kehebatan Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Kenapa? Karena Nabi Isa semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang yang percaya. Mereka tidak mau itu terjadi, maka mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Apa makarnya? Yesus ini, Nabi Isa ini harus kita bunuh. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka berhasil? Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Yang mereka Iya, bunuh dia ingin itu adalah dibunuh karena ya. dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada itu. Enggak ada. Itu di Yesus kitab tidak. kami. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, baca nomor 34-nya, 35 dan 36-nya. Yesus klarifikasi, "Hei kalian yang ingin melempari aku batu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa kamu rubah. Berarti saya mengaku Elohim karena saya penyampai firman. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku." Itu maksudnya. Oke, kalau begitu gini.
untuk menjawab pertanyaan kamu, kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya Kristen? Karena Iya. satu-satunya kaum yang mengikuti tafsiran Yesus itu cuma Kristen. Itu aja, selesai. Terima kasih. Di mana Yesus mentafsirkan kalau dia jelas diutus kepada seluruh bangsa? Di mana Yesus mentafsirkan itu? Baptislah mereka, baptislah apa? Di mana? Baptis siapa? Itu beritakan Injil itu bukan beritakan Tanak. Markus 15 yang kamu maksud kan? Markus 16. Matius. Jadikan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan Anda nggak ngerti kan tafsir. semua bangsa? Itu bukan tafsir, Ade. Itu bukan tafsir. Bukan tafsir itu. Itu perintah, itu firman. Kan tadi Anda mengatakan tafsir. Kalau itu, jadikanlah kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan? Nah, untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus anak Maria untuk ibadah minggu? Ada? Ada? Nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu. Begitu. Oke? Saudara-saudara, silakan dengan adinda saya izin ibadah Saya mau sejenak. turun dulu. Ya? Terima kasih. Enggak. Ini ada guru saya ini. Jelaskan dulu ke kami, apa validasi kitab ini kok bisa ada di Kristen? Itu loh. Saya udah jawab, tapi Anda nggak menerima. Tapi ya nggak apa-apa. Udah. Anda terima cuma kasih, menggunakan Bang Juma. Udah. tafsir bebas. Oke, saudara-saudara. Dinda, Dito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Gurunda, Bang Zuma. Silakan, Dek. Saya izin sejenak ya. Siap. Kenapa turun? Sedot. Oi. Di sini antum moderator enggak? Ini akun baru, Gurunda. Oke, siap. Ini akun yang kemarin dibayin dari teman-teman di Inggris. Mantap. Iya. Sudah kita tes kemarin, sudah aman. Insyaallah. Ya tafadhol Gurunda untuk ibadah. Silakan. Baik. Kemana tadi si Sedot? Ayo. Atau Ben, boleh Ben? Kita jangan buat suasana di sini jadi hambar gitu loh. Naik lagi. Jangan kemudian antum. Ini kesukaan saya nih, bahas PL dengan Oten ini apa hubungannya gitu loh. Ini fakta sejarah yang memang akan membuat kalian awalnya tidak paham akan menjadi paham begitu. Jadi kaitannya PL ini adalah secara fakta histori itu di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, tuh keren tuh. Abad ke-5, kemudian dilanjutkan di tahun 285, 83. Itu cluenya adalah Kaisar Ptolemeus II. Nah, di sana itu bahwa kalian harus paham semuanya. Belum bisa on cam teman-teman karena baru bikin kemarin, masih 500 viewer. Kalau teman-teman semuanya 2,2k follow saya semua, tinggal besok hari ketiga insya Allah bisa. Ya, baik. Ayo silakan teman-teman Kristen. Yang request yang teman-teman Kristen dulu ya, Ki ya, supaya jadi masih ada materi diskusi kita mendampingi Gurunda Zuma selama ibadah. Setelah itu kita kembalikan lagi. Ya, saya rasa beliau ingin untuk materinya full gitu ya. Dan itu hanya masuk sebagai cadangan ini ya. Yang Kristen langsung ketik 3 ya. Kristen ketik 3, nanti saya angkat kalau nggak bisa caranya naik. Ya. Jadi buat Iwan Villa, sejarah itu pasti erat kaitannya dengan kekristenan mula-mula yang disebut adalah Katolik ya, Katolik dan Ortodok. Ini Katolik dan Ortodok sendiri baru diberikan nama itu ya. Ini pada tahun 1054. Itu ada di konsili keberapa ya, saya lupa. Nah, tepatnya di tahun 1054 Masehi ada terpecahnya 2 gereja besar. Jadi gereja barat itu disebut
Roman Katolik atau Katolik Vatikan, ya, Gereja Vatikan itu Katolik. Kemudian ada dipisah satu lagi Gereja Timur terbesar. Nah, Gereja Timur itu yang disebut Ortodok. Nah, Ortodok dengan Katolik sama atau beda? Ternyata ada di wilayah Gereja Timur itu disebut Katolik Katolik Timur, Katolik, saya lupa bahasanya, aduh sampai, karena lama ini kita nggak berbicara sejarah karena nggak nemu lawan kita, gitu kan, ya kan? Kita nggak nemu lawan kalau teman Kristen nggak paham sejarahnya. Ya, Jiwei Parisco, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ada yang sampaikan Pak? Nggak ada. Ah ya baik. Cuma Mohon maaf. pendengar terbaik aja di Pak. Oke siap, mungkin kemencet ya. Saya izin turunkan ya Pak ya, ada yang melambai-lambai minta nanya orang Kristennya. Silakan. Oke siap Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Ayo Ben, naik Ben. Iya. Kembali lagi ada Bang Ben ya. Gak ada takutnya. Aduh. Ya, Kang. Framing digedein. Aduh. Cobalah pengetahuan Sehat, Kang? dulu luasin, jangan framing. Sehat. Oke. Jangan mendadak Dito takut. Nggak ada. Dito takut sama siapapun nggak ada. Dito takut hanya Soalnya kepada dari Allah tadi Subhanahu naik, wa Dinda. taala. Dari Apa? tadi saya naik tidak naikkan. Ya sabar lah, kan lagi ngomong. Oke. Ya, itu Masih kaitannya dibilang. dengan materi. Kamu tadi sudah masuk atau belum dengan Bang Zuma? Sudah. Sudah bahas. Apa poinmu? Kan udah saya jelaskan, nggak ngerti Dinda Juma, nggak ngerti dia. Masalahnya di situ. Jangan framing, Bahasa jangan Alkitab, framing. tapi tidak Kalau ngerti. framing lagi ku tendang pantatmu ke neraka nanti, ayo. Gak usah framing, biasa kan gini loh. Ini kan ranah publik. Ya. Jangan ke personal. Itu, aduh saya paling anti itu berbicara dengan Udah orang-orang seperti itu. dijelaskan, dia nggak ngerti. Kamu mau Apa? dijelaskan lagi? Apa? Poinmu apa? Oke, dia akan bertanya apa hubungannya perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tema, bukan bertanya. Oh, itu temanya itu. Iya kan dia bertanya itu kan. Forum ini, jadi antara kalian, antara teman-teman Kristen dengan kami ada tema ini. Jangan di-framing itu pribadi. Ya, silakan. Apa pendapatmu? Apa hubungannya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Coba, pertanyaan apa? Iya, kenapa perjanjian lama itu ditempelin dengan perjanjian baru? Sejarahnya di mana? Atau mungkin Ya secara kan itu yang filsufnya mau saya jawab bagaimana? tadi, Ya Dinda. udah dijawab. Silakan. Oke, perjanjian lama itu sebagai landasan. Kenapa? Karena di situ bercerita tentang sejarah, hukum, nubuat. Oke, perjanjian baru itu tentang penggenapan. Penggenapan itu contohnya apa? Tentang lahirnya Yesus Kristus di dunia. Gitu. Oke, jadi itu opinimu. Parameternya bisa dikasihkan referensinya dari mana kamu bisa berbicara seperti itu? Ada tulisannya nggak? Karya siapa? Silakan. Di Alkitab nggak mungkin ada dituliskan. Ini. Emang Alkitab itu Koran. Ah, jangan Emang di Alkitab kemana-mana. Coba kamu nyampe nggak nih? Ini kita bicara kalau tentang Kamu PL paham dengan. nggak isi Alkitab? Kau diam Paham dulu. nggak perjanjian lama, perjanjian baru? Paham nggak? Kau diam dulu. Pertanyaan saya, parameter apa yang membuat kamu berbicara atau opini kamu seperti itu? Itu pakai referensi apa? Hanya congoria Kan. atau opini kamu semata atau ada validasinya? Kalau kamu bicara sejarah, bisa dijelaskan sejarahnya apa? Silakan. Dengar ya. Ya. Di Alkitab tidak ada diceritakan apa hubungannya. Emang ini berita apa? Alkitab ini berita kebenaran, bukan ada berita hubungan-hubungan Alkitab perjanjian lama, tidak ada. Gitu loh. Jadi ini perjanjian baru, perjanjian lama ini hubungannya itu untuk penggenapan firman Tuhan di perjanjian Kau nggak baru. jawab, kuculuk. Kau hanya Apanya, beralasan. Gini loh, Kok pertanyaannya parameter Kamu apa? ngerti nggak Alkitab itu apa? Coba saya Sabar tanya, kamu dulu, ngerti sabar nggak dulu. Alkitab? Biar aku selesaikan, aku ngomong. Saya yang berkuasa ya. Itu dulu pertanyaan. Kamu Sabar dulu. Kalau nggak ngerti, diem dulu. Biar aku coba pahamkan dulu. Di mute dulu. Kalau nggak, aku tendang pantatmu.
Udah diam dulu. Kenapa, Kang? Parameternya adalah kita berbicara dari sisi akademis. Yang kita bicarakan Oke. ini kan Bible-nya. Bible-nya ini kenapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu yang kalian bahas. Sabar dulu, itu Kuculuk. saya. Aku lagi ngomong. Sabar dulu. Sabar dulu, jangan kejang-kejang. Oke, Jangan gantian ya. kejang-kejang. Oke. Jangan kejang-kejang. Oh, Diam dulu, kejang-kejang. diam dulu. Kalau enggak, Udah aku tendang santai. pantatmu. Terus? Oke. Yang kita bicarakan adalah Bible. Konteksnya adalah Bible. Kaitannya PL dengan OTEN apa? Ya kan? Nah, kalau yang dibicarakan Bible yang saat ini sudah gabung PL dengan PB yang dipegang oleh OTEN, yang kita gali adalah apa penyebabnya PL ini digabung dengan PB secara fakta histori dan apa kaitannya dengan orang Yunani atau orang Antioquia yang menyebut dirinya adalah Kristen. Yang kita mau bicarakan berdasarkan referensi bukan di dalam Bible itu sendiri. Kalau ada di dalam Bible itu sendiri, bisa menjelaskan dalil di mana. Gitu loh. Jadi kalau nggak bisa, kamu nggak menemukan dalilnya di dalam PB yang menerangkan PL, ya berarti nggak perlu pakai parameter itu. Parameternya adalah referensi tulisan atau pemahaman dari orang-orang sebelumnya yang mengetahui peristiwa-peristiwa bahwa Alexander yang Agung atau The Great Alexander ini mengatasnamakan kelompoknya adalah Gereja Alexandria, bisa langsung kemudian bersama-sama mengamini perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus ini menjadi satu. Peristiwanya ada Antioquia berdarah. Nah itu di mana? Silakan. Sudah bisa saya ngomong? Kang? Aduh, sudah dibilang silakan masih aja Oke. minta lagi, boleh. Nanti saya ngomong di mute lagi. Aku udah bilang silakan, congkak. Oh iya. Cangkok. Santai Kang, santai. Ngopi. Oke. Yang saya tanya dulu Kang. Seperti pertanyaan nih, seperti tema, kan? Apa hubungannya Al-Quran dan hadis? Jawab dulu Kang. Baru saya jawab ini Kang. Ada nggak di Al-Quran dijelaskan apa hubungannya? Ini kau niat bahas tema ini atau tema yang lain? Iya, jawab dulu itu. Kau Ada niat nggak mau bahas hubungannya di tema ini? Al-Quran? Kamu mau bahas tema ini atau yang lain? Mungkin aku coba ganti giliran yang lain aja lah. Ini kayaknya kronis dia. Dia kronis ini. Mana ada udah dibahas, saya ngomong panjang lebar malah membahas yang lain. Cobalah, Oten ini ada yang sedikit cerdas gitu loh. Yang memang paham dan jujur. Oh iya, Bang Dito. Ini PL ini kami tuh pinjem. Kalau nggak tahu tuh bilang pinjem punya orang Yahudi. Tapi nanti dulu mau balikinnya nanti. Gitu loh. Jadi itu pemahamannya. Kalau seluruh orang Kristen mengatakan, iya PL ini kitabnya orang Yahudi, kami pinjem, itu orang Kristen yang jujur, gitu loh. Tapi apakah sejarahnya itu memang pinjam? Secara sejarah tidak pinjam teman-teman. Silakan cek browsing Kaisar Ptolemeus II, atau kalau mau bukunya, baik yang soft copy maupun yang hardware, itu ada di Amazon. Anda bisa beli di sana, bisa cek, atau mau yang software, pakai aplikasi Kenly Knif, itu bisa buka yang free untuk melihat buku-buku referensi bagaimana terjadinya peristiwa sejarah setelah bangsa Yahudi meninggalkan Mesir. Apakah seluruh orang Yahudi masih ada di Mesir atau semuanya kembali ke Israel? Ternyata ada yang masih di Mesir. Yang di Mesir ini juga mereka ada yang gelarnya rabai-rabai. Nah pada tahun itu Kaisar Ptolemeus II
meminta pasukan-pasukannya untuk menangkap rabai-rabai itu karena keinginan bahwa agama pagan yang dibawa oleh penjajah Mesir ini, yang raja pertamanya disebut Alexander the Great Alexander. Nah, ini turun-temurun sudah bukan lagi Fir'aun, bukan. Tapi sudah orang Yunani yang penjajah itu. Jadi poinnya ada di sana. Itu clue bagaimana fakta histori ternyata menendang semua asumsi-asumsi liar. Ya, orang-orang bodoh yang bermega katanya Paulus, itu semuanya terdiam begitu melihat sejarah. Sejarah itu ternyata memang pemaksaan dari Raja Ptolemeus II memaksa untuk menangkap rabai-rabai Yahudi itu yang ada di Mesir, kemudian memerintahkan, wahai rabai-rabai, ada 70 ya, saya perintahkan tuliskan kembali Taurat Musa pakai bahasa Yunani, gitu loh. Pemahamannya di sana. Tuliskan kembali Taurat Musa menggunakan bahasa Yunani. Disebut peristiwa itu dengan kata kunci adalah LXX. Apa itu? Septuagint. Itu. Jadi Septuaginta ini yang dipegang sudah oleh Kaisar Ptolemeus, ya. Kemudian sudah memiliki kitab mereka. Karena pagan-pagan atau politeisme Yunani ini, mereka nggak punya kitab. Mereka pemahamannya adalah politeis Yunani. Apa itu? Dewa-dewi yang ada di Yunani. Itu erat kaitannya gitu loh. Jadi dari sini dulu memang kalau dari tadi saya belum menyimak Abangda Gurunda kita membahas apa kitanya PL dengan Oten, materinya saya belum menyaksikan, tetapi secara sejarah pemahaman saya karena ini basic saya dan banyak buku-buku yang memang gereja mula-mula kemudian paham filsuf yang masuk atau apa yang dikatakan filologi yang menjadi parameter para filsuf yang kemudian ikut membantu atau yang ikut andil dalam pembentukan ajaran agama Kristen yang disebut oleh Kaisar Konstantin. Ini semuanya landasannya adalah dari Antioquia itu. Antioquia apakah Bani Israel? No. Antioquia itu di luar Israel. Di mana Antioquia itu? Turki. Masa nggak tahu sih? Jadi faham pengetahuan secara akademis orang-orang Kristen seluruhnya, baik yang paling dikenal namanya di Indonesia siapa namanya? Bambang Nursena. Kalau dia faham tentang sejarah, kalau dia faham tentang bahwa ini memang akal-akalan manusia, bahwa Kristen memang bukan agama melainkan ajaran, lalu orang Kristen di Indonesia ini kalau mengaku bukan agama, apakah kalian ateis yang menyamar? Agnostik yang menyamar? Kan gitu kan? Sering kita berbicara dengan tokoh-tokoh Kristen, saya Kristen, tapi saya akui Kristen itu bukan agama. Lalu kamu agnostis yang menyamar di Indonesia beragama, begitu? Oke, yang Kristen silahkan pencet klik 3 ya. Kalau yang band si Cangkok, nanti aja lu naik lagi. Kalau aku mau gak, udah beberapa kali kasih kesempatan, tetapi nggak mau menjawab, malah justru bertanya balik. Itu polemik yang menurut saya nggak gentle, nggak jujur, membuat resah saja. Oke, ya teman-teman Kristen silakan. Yang mau naik, silakan. Kita sampai Gurunda sampai Bang Suma kembali ya. Oh, Nopker 3, oke, Nopker. Itu hanya pandai congor. Oh ya?
Terserah mula. Ya, selamat siang, Nobler. Selamat siang Bang. Waduh, cowok ternyata. Kirain fotonya cewek. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang. Ya, terkait dengan tema di atas dan sedikit mungkin narasi dari saya secara fakta histori. Apakah Anda memiliki referensi atau mau menjelaskan? Silakan, Bang. Ya, sesuai tema Bang, apa kaitannya PL dengan Oten? Maksudnya dengan perjanjian baru ya? Perjanjian lama dengan orang Kristen, Bang. Ya, orang Kristen tidak terlepas dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Artinya apa kaitannya perjanjian lama dengan orang Kristen kan? Perjanjian baru. Betul. Ya. Gini Bang, untuk perjanjian lama, kenapa orang Kristen memakai perjanjian lama sebagai landasan atau digabungkan dalam perjanjian baru? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, surat-surat perjanjian lama itu banyak beredar di kalangan-kalangan orang-orang yang kita sebut Kristen waktu itu. Dan itu isi-isinya sesuai, kalau dibaca itu ada nubuat tentang Yesus Kristus yang disesuaikan dengan tulisan-tulisan oleh rasul-rasul Yesus waktu itu seperti Matius, Lukas, dan lain-lain Bang. Jadi itu kenapa perjanjian lama itu dipakai. Karena memang nubuat tentang Yesus itu dan kutipan-kutipan dari perjanjian lama itu sering disebutkan oleh murid-muridnya begitu, dan perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalam perjanjian baru. Seperti itu Bang, kurang lebih untuk sementara. Baik. Apakah menurut saudara Yesus itu diutus untuk di luar Bani Israel? Kalau dari perjanjian lama itu diutus untuk Bani Israel. Coba di mana dalilnya, Bang? Ya Bang, Dalilnya coba di mana? sabar Bang. Kalau nggak salah Matius 15 ayat 24 ya. Iya, kalau Matius 15 nomor 24, jelas di situ dia mengatakan hanya definisi atau pemahaman Anda terkait dengan kalimat hanya untuk Sabar Bang. Jaringan Bang. Iya. Jadi kalau Coba Abang gitu baca aja dulu. Saya ini soalnya. Aku hanya diutus. Hanya diutus untuk atau kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi umat Israel dia mengidentifikasikan dengan simbol domba. Memang domba ini adalah simbol daripada orang Israel. Kalau Anda membaca sepenuhnya Matius 15, ada orang di luar Bani Israel, dia mengatakan perempuan Kanaan itu di luar Israel. Dia juga meminta tolong kepada Yesus dan Yesus kemudian mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat dari kalangan umat Israel. Ini penolakan. Tetapi karena Yesus adalah manusia mulia, dia mau membantu karena anak dari perempuan Kanaan itu sakitnya adalah dirasuki setan atau kerasukan setan. Ya, gini Bang. Saya tanggapi dulu Bang ya. Kalau di dalam perjanjian baru, itu Yesus memang bukan untuk hanya
Maksudnya bukan hanya untuk Israel, tapi seluruh manusia, seluruh dunia. Loh, Tapi Bang. kalau di dalam perjanjian No, lama, no. Sebentar. Anda sendiri yang mengutip Matius 15 nomor ya itu 24. kan maksudnya di perjanjian baru, Bang. Itu dari Iya. perjanjian baru. Heeh. Nah, karena Bang konteksnya kan menanyakan perjanjian lama dan perjanjian baru apa kaitannya. Dan Abang Iya. menanyakan Yesus diutus untuk siapa? Ya kalau dari konteks perjanjian lama itu untuk menebus manusia, maksudnya untuk Israel. Tapi kalau setelah dia datang, dia menceritakan bahwa dia itu untuk seluruh dunia, seperti itu. Seluruh manusia. Kalau di PL di mana tulisannya orang-orang Israel itu keluar daripada kelompoknya, di mana Bang? Contoh Musa itu dibesarkannya di Mesir, tapi akhirnya dikembalikan lagi ke Israel. Dan dia memang diutus untuk Bani Israel. Kan begitu? Kemudian Ya. David atau Daud dan Solomon. Gini Bang, namanya kan Yesus juga membawa berita lah, makanya di dalam perjanjian lama itu dia mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Itu maksudnya perjanjian lama tadi, Bang. Ya karena Yesus dari maminya adalah keturunan Bani Israel. Ya memang karena memang di dalam nubuat perjanjian lama akan lahir seorang raja dari seorang perawan. Itu kan ada di dalam Yesaya itu, Bang. Perempuan muda. Berapa? Ya. Itu kalau Yesaya 55 apa 53 kalau nggak salah. Oh 53. Itu namanya Immanuel atau namanya Yesus itu yang telah lahir? Ya Immanuel. Terus yang di perjanjian baru yang lahir siapa? Ya, Immanuel itu, apa bukan Immanuel? Gini Bang, kalau mau ya gini, Abang kan mau framing nih ya. Sekarang Immanuel itu sesuai nggak sama Isa Al-Masih? Sekarang Immanuel itu kenapa orang Islam memakai Isa Al-Masih? Di mana kami pakai? Enggak, gini, yang dari Septuaginta itu yang lahir dari perawan atau perempuan muda hanya Yesus atau Isa Al-Masih. Oke, Ya, Anda tadi mengatakan Septuaginta. Oke. Septuaginta itu kitabnya orang Yahudi asli atau yang dituliskan kembali Enggak. atau replika? Kalau Septuaginta itu terjemahan dari kitab. Kalau terjemahan itu yang asli atau bukan? Kalau salinan ya kalau salinan kan dia tetap sebenarnya kalau mau bertanya benar, maksudnya tulisan asli atau gini Bang, coba aku balik ya. Sabar dulu. Ini kita di ranah publik Bang. Kita di ranah publik, jangan membantah sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana difahami oleh teman-teman yang ada di bawah. Ya gini Bang, itu jadinya logika falasi. Kalau Abang ya Anda yang mengalami logika falasi, bagaimana saya mengatakan apakah Septuaginta itu adalah originalnya atau terjemahan? Kalau terjemahan, apakah terjemahan ini itu terjemahan dari Ibrani? Ya, oke. Terjemahan itu originalnya atau replikanya? Gini ya Bang, aku jelasin dulu. Ibrani. No, aku butuh jawaban. Itu terjemahan dari Ibrani diterjemahkan oleh 72 orang itu ya. Oke Bang. Ya. Terjemahan itu bisa kita katakan replika atau tidak? Maksudnya gimana tuh Bang? Terjemahan itu kita bisa sebut terjemahan itu replika atau tidak? Ya dia salinan ya. Salinan. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Kalau salinan itu yang disalin ini yang asli atau salinan itu dia mengarang bebas? Jadi begini Bang, salin dalam terjemahan. Karena tidak mungkin kita mengerti bahasa Ibrani waktu itu. Makanya disuruh terjemahkan. Gitu Bang. Aduh, salah besar Anda. Enggak, memang kan itu Ibrani itu diterjemahkan oleh 72 orang Yahudi waktu itu kan. Iya, apakah mereka tidak mengalami, sebentar Bang,
Apakah mereka tidak mengalami gendala? Dari 72 orang itu, meskipun ada yang mirip menerjemahkan, tapi ada yang mengkoreksi tidak? Iya, makanya di ini kan 72 orang itu kan Oke. mereka menerjemahkannya mereka menulisnya dalam maksudnya terpisah-pisah. Jadi bisa dilihat kan mana yang sesuai dengan Sesuai sama apa? sesuai dengan isi terjemahannya. Maksudnya antara yang 72 orang itu dari mereka yang 70 kira-kira terjemahannya satu dengan yang lainnya sama nggak? Oke, Makanya mereka yang waktu itu aslinya dipisah, gini Bang. Dari 72